Check the mic and make sure it sound right, boys. Ya, jadi kalau perkenalan lagi, namaku Kiki. Aku dulu alumninya dari Karangturi. Aku diundang buat ngobrolin tentang namanya computer science and data science. Aku dulu tadi kan dibilang aku Bachelor of IT, tapi majorku itu computer science. Jadi di uni di sini dia bisa pilih kamu mau majornya computer science atau kamu majornya information system gitu. Kalau aku milih computer science karena aku tahu dari dulu SMA, dari lomba-lomba segala macam, aku tahu aku tuh suka coding, aku suka hands on, aku suka ada masalah ini, aku mau nge-solve, aku mau coba memecahkan masalahnya gitu kan. Ada juga sisi satunya lagi information system. Ada temanku yang ngambil ke situ, ada yang masternya ke situ juga dari computer science. Mereka itu agak beda dikit lah, serupa tapi tak sama. Kalau information system itu dia lebih jelasin ke gimana caranya kamu present kalau kamu ada ide, kalau kamu ada software gitu, kamu buat softwarenya itu ke orang sebagai dari point of view bisnisnya gitu kalau bisa dibilang. Jadi kebanyakan itu belajarnya tentang gimana caranya kamu present ke orang lain, gimana caranya kamu menjual softwarenya itu, gimana caranya kamu ngebikin flow-nya biar nanti pas kamu mau mulai di market, kamu mau mulai apain itu, semuanya itu lebih mulus itu belajarnya di information system. Tapi dari codingnya sendiri nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalian harus tahu mana yang kalian lebih suka sih. Apakah kalian sukanya itu, aku suka banget nih coding, aku suka belajar Python, aku bakal saranin ambillah computer science. Kalau kamu ngambil information system, kamu bakal kecewa. Or kalau kamu lebih suka, aku pengen belajar IT aja gitu. Katanya sekarang lagi banyak IT, aku pengen belajar IT, tapi ya segitu aja lah gitu. Aku masih suka bisnis, aku masih suka yang lain segala macam. Aku bakal bilang, dan cobalah ke information system gitu. Mungkin itu lebih ke marketmu gitu. Lalu kalau kita mau, karena aku ngambil computer science, jadi aku lebih bisa ngomong dari arah computer science ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat lebih dalam, computer science itu luas banget. Jadi itu kayak umbrella paling gede, payung paling gede, lah di dalamnya itu banyak. Aku bakal jelasin dulu tentang paragrafnya itu. Jadi computer science adalah ilmu komputer, termasuk teori dan aplikasi. Jadi aku pas dulu belajar computer science, aku nggak cuma belajar coding, aku juga belajar teorinya. Computer science ada prinsip matematika, tapi nggak selalu matematika. Aku bisa menjamin itu. Ada teknik itu berarti engineer ya kalau kita bahasanya. Ada logika, terus dia bilang ada algoritma, ada software dan hardware, jadi dua-duanya, nggak cuma software atau cuma hardware tok. Ada juga artificial intelligence. Nah, aku mau, karena aku sempat tanya sama Miss Tintin, ini studentnya gimana sih? Murid-muridnya Karangturi ini sekarang kayak gimana? Apakah banyak dari mereka yang mau masuk ke computer science, yang memang tertarik ke computer science dan data science, atau kayak gimana? Dan ternyata banyak yang suka kayak gitu. Jadi aku mau senggol dikit-dikit buat lebih dalam dikit daripada cuma di kulitnya doang kan. Aku nggak bakal bilang kalau enggak, kamu nggak perlu belajar matematika kalau kamu mau ngambil computer science atau IT. Itu aku bohong. Kamu tetap perlu matematika. Tapi matematikanya, ini aku true story, kalau kamu cuma ngambil computer science, itu matematika cuma matematika dasar. Of course dia ngajarin tentang logika. Dulu aku ingat ada pelajaran tentang logika itu. Aku pikir kayak ini pelajaran apa gitu kan, cuma logika P panah Q panah P segala macam. Tapi ternyata itu penting. Dan sebenarnya matematika itu mau ngebangun logikanya gitu kan. Kalau kamu ada masalah, gimana sih cara kamu menyelesaikan masalah itu? Bahkan di matematika ini dulu yang aku salah satu suka pelajarannya, dia bukan pelajaran matematika, tapi dia pelajaran tentang efisiensi, complexity bahasanya. Jadi kalau kita bikin program, mau memecahkan masalah yang sama, programnya tuh bisa banyak banget. Aku dulu kan ikut lomba, tadi udah sempat dibilang. Satu lomba itu timnya bertiga. Jadi kita ada 3 orang, masalahnya sama, hasil akhirnya sama, tapi 3 orang ini bisa programnya beda semua. Ada yang bikinnya panjang, ada yang bikinnya pendek, ada yang pakai functions, ada apa segala macam, semuanya itu bisa beda-beda.
Nah, dari yang matematika ini dia ngasih tahu, oh kalau kamu pakai caranya kayak gini, secara kamu bikinnya lebih gampang gitu kan. Kamu pakai if statement, if banyak gitu, nested gitu. Or kamu bisa juga dibikin jadi functions. Ini kalau aku ngomong lebih technical sedikit aja. Kamu bisa bikin functions, lebih gampang dibaca, lebih gampang dimengerti, complexity jauh lebih rendah. Nah, yang ini pakainya matematika, jadi nanti berapa logaritma, terus teknik. Aku ngambil minornya kan artificial intelligence. Salah satu unit yang aku ngambil juga itu ada robotik. Jadi aku belajar juga tentang teknik itu, tentang gimana sih caranya pakai kamera buat jadiin sensor, terus kita masukin program buat datanya itu buat bisa baca. Contoh paling simple, aku mau ngitung ada berapa jumlah misalkan barang di atas meja. Itu simple kan, dia cuma baca, dibaca. Or kalau dibikin lebih dalam, berapa banyak warna merah, berapa banyak warna biru, kayak gitu. Tapi teknik ini, selain kita bicara tentang dari sisi robotik, teknik ini juga berarti gimana caranya kamu bikin softwarenya itu. Sekarang kalau misalkan kita masih SMA, or pas dulu aku SMA, atau aku baru belajar coding pertama kali, tekniknya itu nggak perlu banyak-banyak lah, yang penting kerjaannya selesai, udah. Tapi sekarang pas sudah kerja, code-nya itu kan banyak banget, file-nya itu ada ribuan, mungkin ratusan ribu gitu. Orang yang kerja juga ratusan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bikin architecture, mungkin aku bisa bilang, biar software ini tuh dibikinnya pelan-pelan tapi rapi gitu. Nggak tiba-tiba langsung ini jadi terus nggak karuan. Siapa yang udah bikin ini orang nggak tahu gitu. Jadi itu termasuk di teknik, gimana cara kita mengengineer sesuatu. Logika tadi udah dibahas. Algoritma ini salah satu yang aku tahu, jadi kalau mungkin adik-adik tahu yang namanya Lungsin itu setauku dia suka banget sama algoritma, dan sekarang kerjanya itu di bidang algoritma. Jadi algoritma itu, singgung sedikit, dulu pas lomba, paling banyak soal itu, oh kalau kamu dari titik ini, misalkan kamu dari SMA Karangturi, kamu mau ke rumahmu, jalan mana yang paling deket, mana yang paling cepat. Itu ada algoritmanya, orang udah bikin, namanya Dijkstra. Lah, algoritma ini intinya, kamu tinggal pakai aja. Nanti aku bakal bahas lebih dalam juga di yang machine learning, biar semuanya lebih tahu algoritma itu apa. Software, hardware, udah jelas. Artificial intelligence, nanti aku juga bakal bahas. Nah, sekarang kalau kita lihat diagramnya yang di atas itu, dia kan ada banyak, data analytics, data science, data engineering, machine learning engineering, DevOps, and back-end engineering. Aku yang untuk data itu aku mau jelasin nanti lebih dalam. Yang sisanya aku bakal singgung sekarang dulu. Machine learning. Aku juga ada belajar ini, aku suka banget machine learning. Ini salah satu buat orang-orang yang misalkan kayak gini, oh aku tuh suka coding, tapi aku nggak suka dikekang, ngerti nggak? Jadi aku suka, tapi aku nggak pengen, aku cuma bisa bikin dengan cara kayak gini. Itu orangnya tuh machine learning. Jadi machine learning itu nggak ada jawaban yang benar. Contoh, pas aku ngambil unit machine learning itu, dosennya ada bilang kayak gini, kan tujuannya machine learning itu kita cari mana yang paling akurat. Dengan ada algoritma ini tuh banyak banget, kita cari mana sih yang bisa bikin paling akurat gitu. Dosennya bilang kayak gini, kalau misalkan akurasimu itu cuma 60%, tapi kamu bisa bilang dengan, misalnya kamu bilang, oh sorry, akurat di reportnya itu, oh akurasiku cuma bisa 60% karena laptopku itu nggak mumpuni. Jadi buat machine learning ini kan datanya banyak banget. Gimana caranya laptopmu itu bisa sanggup? Kan nggak semua laptop sanggup. Nggak semua anak IT itu laptopnya yang high end kan. Ada juga yang aku pengen banget belajar, akhirnya laptopnya seadanya yang murah, misalkan kayak 3 juta, 4 juta. Dia bisa bilang itu di report, aku cuma mampu bikin laptopku sampai sejauh ini akurasinya. Aku nggak bisa bikin sampai 90%. Itu diterima. Jadi selama di reportnya itu dikasih tahu, dulu aku ingat juga kalau misalkan lab fisika juga kadang kan ada bilang kayak gitu, kenapa kok jawabanmu hasilnya kayak gini gitu, bisa dijelasin, oh karena pas aku nyoba ini terjadi, yang itu terjadi, oh aku pakai variabelnya beda sama yang itu, kan namanya aja eksperimen, namanya aja praktikum kayak gitu kan. Lah ini juga kayak gitu. Jadi selama di reportnya itu kamu bilang karena ini dia nggak masalah. Jadi ini tuh beneran luas banget. Machine learning, aku yakin banyak banget yang tertarik sama machine learning di sini. Sekilas info, machine learning itu dibagi jadi 2 bagian. Satu namanya supervised, satu unsupervised. Artinya apa? Kalau supervised itu kamu tahu gambarnya ini artinya apa. Paling gampang kalau cari di Google, dia ada yang namanya Iris dataset. Iris itu kalau nggak salah buat bunga.
Jadi dia di database itu udah ada kayak ratusan ribu foto bunga, udah ada labelnya, oh ini bunga apa, segala macam. Jadi kita tahu foto ini itu barangnya itu apa, gitu kan. Kalau unsupervised, kita nggak tahu. Kita ada datanya aja gitu, tapi kita nggak tahu kita mau nge-label apa gitu. Banyak banget sekarang itu data-data itu yang unsupervised, karena kan kita cuma ngambil data. Jadi kita udah ngambil, ya kita nggak tahu labelnya apa, kita nggak tahu data ini buat apa. Nah, bedanya apa? Kalau supervised dan unsupervised, cara menanggulanginya pun beda. Kalau supervised, kalian bisa cari juga, aku sebutin beberapa algoritmnya, ada namanya linear regression. Matematika kalian sering dengar. Tarik garis, sat gitu, cari mana yang dekat-dekat. SVM, support vector machine. Ini, kenapa aku suka idenya ini, karena kalau SVM yang support vector machine, kita tarik garis, jadi kan datanya diplot. Ini buat yang supervised ya, datanya udah diplot, kan datanya banyak. Jadi kalau kita main data sekarang itu, dimensinya bukan 1, 2, 3 lagi, ribuan. Ribet banget, kompleks banget. Nah, kita tarik garis, terus kita turunin dimensinya. Kita turunin, misalkan jadi 2 dimensi doang, atau jadi 1 dimensi doang. Pas kita turunin dimensi, data yang ada itu semuanya data yang penting-penting. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Contoh, kita ada kubus. Kubus kan 3 dimensi. Kalau kita turunin jadi 2 dimensi, kita dapetnya kotak. Tapi kita tahu pasti, kotak ini kan apa ya, titik minimum yang kita bisa pakai kalau kita mau bikin kubus. Kalau titiknya hilang 1 aja, udah nggak bisa jadi kubus lagi, jadi segitiga dong, ya kan? Nah ini sama, jadi pas kita turunin dimensinya itu, kita tahu data yang kita punya itu semuanya penting, barusan kita olah dari situ. Itu salah satu algoritmnya. Kenapa aku bilang keren juga? Sedikit intermezzo. Meskipun aku orang IT, mungkin kalian juga bisa ngejudge, wah ini kenapa kayak gitu? Aku itu suka barang-barang Apple, ya kan? Jadi beberapa itu barangnya Apple. Kenapa aku suka? Karena prinsip-prinsipnya itu kan menurutku keren. Salah satunya ada yang mirip kayak gini. Jadi mereka pakai prinsipnya Picasso. Picasso itu painter, orang gambar gitu kan. Dia gambar dari jadi contoh, dia mau gambar kerbau. Dia mau cari apa sih yang paling penting dari kerbau ini, yang kalau aku hilang 1 garis tentang itu, nggak bisa jadi kerbau. Jadi dia gambar kerbau paling kompleks. Wah, ribet banget kan orang gambar gitu. Diturunin, paling simple ya, cuma siluetnya doang, garis luarnya. Dinaikin lagi, berapa iteration, jadi putar-putar sampai berapa puluh kali, sampai dia tahu, oh, kerbau itu penting, contoh, ada ekornya. Kalau nggak ada ekor, nggak kerbau. Contoh, ada tanduknya. Tanduknya itu harus kayak gini. Kalau cuma naik doang, bisa jadi kelinci, ya kan? Oh, kakinya harus 4, and so on, dan selanjutnya. Itu yang dia pakai, lah Apple juga pakai itu. Contohnya apa? Mouse-nya dia bikin iteration-nya. Aku bikin mouse paling ribet, tombolnya buaya banget. Razer ada yang punya kayak gitu. Dia bikin paling simple ya, nggak ada tombolnya. Pas dia lanjutin terus, dia merasa loh, sebenarnya tombol itu nggak penting. Itu bukan mainframe-nya dari mouse, makanya mouse mereka nggak ada tombolnya. Cuma adanya haptic feedback, seakan-akan kamu mencet. Malah di atasnya itu dia kasih kayak, jadi kan mereka pakai kaca. Di atasnya itu kamu bisa scroll, kayak seakan-akan kamu pakai trackpad. Kamu bisa gesture naik, kamu bisa gesture turun, kamu bisa kanan kiri segala macam. Jadi mereka dari prinsip yang simple, mereka apply itu di produknya mereka, dan mereka bisa lihat, oh ini penting, ini enggak. Itu dari mana ya? Machine learning juga pakai kayak gitu. Data tuh nggak semuanya penting. Data nggak semuanya bisa dipakai, ya kan? Kita harus tahu algoritma yang kita pakai itu cocok, biar kita tahu, oh ini yang penting, kita train, kita tes, kita tahu hasilnya akurasinya segini, ini bisa dipakai. Kayak gitu. Nah, kalau artificial intelligence itu apa? Jadi, gampangannya machine learning itu subsetnya artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence yang gede, di dalamnya itu ada machine learning. Singkat ceritanya kayak gitu aja. Jadi, kenapa dulu aku minornya artificial intelligence? Karena di dalamnya itu aku belajar banyak, yaitu machine learning, robotik, matematika yang lebih tingkat lanjut, karena kamu perlu itu kalau buat machine learning, dan selanjutnya. Move on, ada namanya DevOps. Ini kenapa aku bakal singgung, karena kalau dunia kerja, kita perlu namanya DevOps. Contoh, kita sekarang kalau kerja, itu nggak semuanya cuma coding. Kita juga harus plan kapan kita bikin code-nya ini masuk ke production. Contohnya kayak gitu. Kapan kita masukin code dari orang lain. DevOps ini yang gunanya itu, jadi kita ada software namanya Jira. Kalau pernah dengar, kita ada lagi namanya AWS. Punyanya Amazon kan, Amazon Cloud Service-nya dia. Lah DevOps ini yang nanti ngatur, oke, kamu kalau mau kita bilangnya release the code to production, urutannya kayak gini, segala macam. Jadi mereka yang bikin mulus. Ini juga beda sendiri. Jadi kalau kamu ngambil IT,
belum tentu kamu coding doang, kamu bisa juga jadi DevOps kalau kamu lebih suka DevOps. Orang kalau ngomong kasarnya, oh ini mah cuma IT support, ya bisa kayak gitu, tapi beda lah, karena company-ku aja merasa perlu banget namanya DevOps. Kalau nggak ada DevOps tuh kayak kita ngambil resource dari orang IT, which berarti kan kita buang-buang resource gitu kan. Terus yang terakhir, backend engineer. Backend engineer itu berarti urusannya sama API. Kalau kalian pernah dengar namanya API, di mana kita bisa ngambil datanya itu dari situ. Jadi kayak tengah lah. Backend itu bukan berarti database. Backend itu bukan berarti UI. Backend itu tengah-tengah, di mana dia bisa ngubungin belakang segala macam, connect the data. Aku bisa bilang kalau di Aussie, backend paling banyak dipakai itu C#. Aneh, karena negara lain nggak banyak pakai C#, tapi di Aussie banyak pakainya C#. Yang data-data aku bakal jelasinnya itu yang di sini. Ada 3, data analis, data engineer, data scientist. Bedanya apa? Nah, yang pertama data analis. Data analis itu kalau kita baca, menganalisa data numerik dan menggunakannya untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan tajam. Data analis ini kalau aku bisa bilang, jahatnya itu kayak, ini paling simple ya, kerjaan paling simple dibanding engineer dan scientist. Karena data analis ini, datanya tuh udah lumayan rapi. Dia udah tahu misalkan dari perusahaan apa, dia udah bisa baca segala macam. Misalkan di Excel atau di apa, dia bisa baca udah lebih rapi. Tinggal dia ngambil keputusan, oh kalau datanya kayak gini, aku masukin program lain kayak gini, aku bisa ngambil kesimpulan, mendingan company-nya itu do something kayak gini. Contoh dari data analis, ini kejadian di Australia. Lumayan lucu, tapi ini orang yang memang bisa gunain data. Jadi data itu kan salah satu contohnya buat target ads. Kita sukanya apa, dilihat dari kebiasaannya, terus ya udah ditembak pakai ads itu. Nih karena kamu suka nonton kayak gitu, tak kasih ads. Lah di Aussie itu ada namanya target. Target itu bisa dibilang kayak Carrefour lah, atau Indomaret atau apa. Jadi convenience store gitu. Jadi ceritanya ada orang belanja di situ, pas pulangnya jadi kalau di Aussie kan kadang kamu dapat text message, terima kasih udah beli di sini, ini receipt-mu, kayak strukmu segala macam gitu. Dia dapat SMS, terima kasih, ini strukmu, terus dibilang habis itu, next time kalau kamu mau belanja buat kebutuhan kehamilan, datang lagi. Dibilang kayak gitu. Dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia nggak pernah bilang sama orang kalau dia itu hamil. Orang tuanya aja nggak tahu kalau dia hamil. Semua orang nggak ada yang tahu. Malah dari target, dari yang toko jualan kayak gini, malah dia tahu dari kebiasaannya dia belinya apa. Jadi itu salah satu the power of the data gitu kan. Dari data yang benar, kalau kamu bisa baca datanya itu dengan benar, ngambil kesimpulannya benar, bisa tahu, oh dia belinya, aku yakin dia nggak mungkin belinya buat kebutuhan hamil doang. Karena kalau kayak gitu orang tuanya pasti tahu. Dia pasti beli kayak misalkan kopi lah, mie instan lah, atau apa kayak gitu. Jadi ada barang-barang lainnya juga. Tapi itu pun bisa nge-capture, bisa dapat, oh ini customer yang ini kayaknya memang lagi perlunya barang-barang kehamilan nih, dia lagi hamil nih, gitu kan. Di target ads-nya kayak gitu. Itu pas aku denger kayak gitu, wah itulah namanya data gitu kan. Lanjut, data engineer. Ini paling beda. Data engineer itu, kayak tadi aku bilang, engineer itu nggak selalu kamu teknik-teknik. Engineer itu juga berarti kamu nge-build architecture-nya. Contohnya apa? Data engineer ini yang ngebikin, jadi misalkan contoh company-ku kan sebenarnya base-nya di US. Jadi kepalanya itu di US, terus banyak branch-nya kan, banyak cabangnya. Salah satunya di Aussie. Jadi company-nya itu lumayan gede banget. Datanya mereka juga banyak banget. Jadi mereka kadang asal ngambil data aja. Oh, aku bisa ngambil data di sini, aku ngambil. Tapi nggak tahu buat apa. Or dari company misalkan yang di Europe, dia bisa ngambil data. Yang di Aussie dia ngambil data juga. Jadi source-nya itu banyak. Nah, data engineer ini dia yang ngemilah-milah gitu. Oh, aku mau ngambil data yang sini, aku coba bikin database-nya apa segala macam gini, biar nantinya bisa dipakai sama yang ketiga, si data scientist. Jadi data engineer ini bukan orang yang, kalau aku bilang, bukan orang yang membaca masa depan, dia yang mempersiapkan masa depannya itu. Jadi dia yang nge-build pathway-nya, nge-build jalannya gitu, kayak di paving gitu kan, gitu, biar nanti yang data scientist bacanya lebih gampang, nggak ribet lagi. Nah, data engineer ini juga orang-orang yang suka database biasanya. Kalau kamu suka database, silahkan. Aku nggak suka database. Jadi dia bikin, karena database itu kan udah banyak. Database itu nanti ada relational database, nggak simple doang satu, tapi datamu ada banyak, tabelmu banyak. Kamu mau apa? Join left, join right, union, segala macam kayak gitu. Itu orang-orang yang suka database, silahkan masuk data engineer kalau kalian memang tertarik. Yang terakhir, data scientist. Tadi aku udah bilang,
dia ngambil datanya dari data engineer. Jadi data scientist ini, aku bisa bilang kayak di atasnya data analis. Data scientist ini datanya masih nggak tahu, pokoknya dia udah tahu aku bisa ngambil data dari sini, tapi datanya itu banyak banget, dia masih bilangnya itu big data. Jadi kalau nanti aku bakal jelasin tentang teknologi stack-nya itu, kalau data scientist itu udah mainnya yang Python, R, kayak gitu semua itu yang udah ribet-ribet, karena datanya itu masuknya banyak, terus diolahnya pelan-pelan, itu processing power-nya perlu yang tinggi banget, segala macam, barusan nanti dia bisa ngambil, oke, kita kayak gini, kita bisa ngambil keputusan ini, kita bisa ngambil kesimpulan ini, kita bisa ngepredict kayak gini. Itu data scientist. Nah, sekarang saking banyak data ini, aku tahu ada temenku yang salah satu kerjaannya itu cuma disuruh berdiri di persimpangan, ngitung berapa sepeda yang lewat. Kedengarannya simple, kedengarannya kayak kerjaan kayak gitu, mereka datanya mau pakai buat apa? Padahal kalau misalkan datanya itu udah banyak diolah di salah satu pekerjaan ini, mau data analis, mau data engineer, mau data scientist, ujungnya itu mereka bisa ngambil kesimpulan, kalau sepedanya banyak, mungkin berarti public transportnya kita itu kurang kepake. Contoh, busnya kita itu kurang kepake, trennya itu kurang kepake. Kenapa kayak gitu? Itu salah satu kesimpulan yang bisa diambilkan. Mungkin kebanyakan yang kerja di daerah itu rumahnya juga deket, makanya mereka bisa pakai sepeda. Banyak gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya orang-orang suka ngambil jadi kerjaan di data ini, karena mereka bisa coba ngeliat apa sih sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil dari data-datanya itu. Nextnya ini aku mau ngasih kesempatan kalian buat screenshot dulu, atau kalian mau apa? Kalau kalian mau, karena ini technical semua. Tadi di awal aku cuma bilang data analis, data engineer, data scientist. Tapi aku juga bakal nyinggung namanya developer programmer dan software engineer. Karena kerjaanku, titleku itu kan software engineer. Jadi aku bisa juga ngomong dari sisi itu, dan developer programmer itu salah satu role yang orang suka ngambil kalau dia baru lulus. Jadi kayak lompatan lah gitu, batu lompatan gitu. Artinya tech stack ini apa? Tech stack ini apa aja yang kamu perlu tahu, yang kita perlu tahu buat kalau kita mau kerja di bidang masing-masing ini. Contoh, kita mulai dari developer programmer. Gampang, langsung dipecah. Front end, back end, database. Nah, front end itu yang paling penting orang biasa udah tahu, HTML, CSS. Kerangkanya. Kalau kalian mau, jadi developer programmer biasa kerjanya bikin website segala macam. Dan salah satu bedanya lagi, developer programmer itu cuma bikin. Aku disuruh bikin ini, ya udah dia bikin. Tapi kalau software engineer dia mikirin dari pas dia mau build architecture-nya juga gitu. Jadi software engineer lifespan-nya lebih panjang. Kalau developer programmer cuma at one point masuk kayak gitu. Balik lagi, front end ada HTML, CSS. Itu biasa orang udah tahu. React. Nah, React, JS, sama Node ini satu tipe karena semua itu JavaScript. Tapi orang suka bikin library. Mereka bikin library buat React. React itu orang suka pakai karena ngapain aku perlu punya dua file buat HTML sama JS? Aku bisa bikin satu file. Toh sekarang semuanya itu buat tulisan segala macam kan ngambil dari datanya. Gitu kan. Daripada aku bikin sendiri nanti panggil punya JS, mendingan aku bikin satu file. Jadi React itu memperbolehkan kita untuk bikin kayak gitu, dan sintaksnya itu rapi. Node, server side. Jadi kita bisa connect ke server, misalkan mau localhost, mau apa, kita bisa pakai Node. AWS, tadi aku sempat bilang. Kalau nggak ada AWS, nggak ada company yang jalan. Karena semua itu perlu AWS buat put the code ke production, dan orang itu kalau buka linknya, ya dari AWS itu. Di production servernya. GitHub. Aku nggak tahu kalian sempat diperkenalkan dengan GitHub atau enggak, tapi ini salah satu yang paling penting. Aku bilang paling penting. Gak usah kerja. Dari uni, udah pakai GitHub. GitHub itu apa sih? Gampangannya aku bilang kayak Google Drive or Google Doc gitu kan. Jadi sekarang kan orang kerja udah nggak pakai Word lagi. Orang kalau kerja bareng-bareng pakai Google Doc. Kenapa? Karena kalau aku pakai Word, aku edit, dia edit. Pas aku perlu dia edit, aku perlu kirim fileku ke dia. Dia nanti kirim balik lagi. Bolak-balik, ribet. Tapi kalau Google Doc, aku sama dia cuma satu file doang. Pas aku edit, dia edit, aku bisa ngeliat dia edit apa. Jadi semua itu bareng. GitHub itu juga kayak gitu. Aku bisa semuanya itu kita taruh di cloud, di GitHub-nya itu. Terus nanti aku tinggal bilang, aku mau ngedit yang ini. Ya kan, aku branch, aku edit segala macam, aku push. Nah, nanti dia yang bakal ngecek sendiri, otomatis semuanya. Ini dia udah, yang orang lain ini pernah ngedit ini nggak? Kalau nggak ada, udah tinggal masukin. Kalau ada, di merge, digabung. Dia ada yang ngedit ini, ada yang ngedit ini, digabung. Dimasukin. Jadi, semua itu kayak kita kerja sama bareng.
kolaborasi gitu gunanya GitHub. Docker ini aku baru pertama kali ketemu pas kerja. Gimana sih biar semuanya itu environment-nya sama. Jadi kan misalkan aku pakai PHP or apalah gitu. Bisa aja punya aku itu versi 7. Punyanya orang lain versi 5. Nanti kalau semuanya beda-beda, ribet dong. Belum lagi nanti yang orang yang di live website-nya itu misalkan versi 10. Lah kalau yang orang asli lihat sama yang aku lihat beda, gimana cara aku bisa nge-fix the problem gitu kan. Nah, makanya ada Docker. Docker itu kayak kontainer. Jadi semuanya kita itu perannya pakai servernya dari Docker. Udah, Dockernya ini bikin semua environment-nya sama. Jadi kalau aku mau mulai kerja, aku harus run Docker dulu. Jadi environment-nya itu dinyalain, on, baru aku bisa kerja. Semuanya juga kayak gitu. Temanku pakai Docker juga, semua pakai Docker, dan production-nya pun pakai Docker. Jadi ini sekilas info. Aku bilang, mendingan kalian ada head start daripada nanti pas kalian udah masuk terus kalian masih nggak tahu ini apa. Sisanya contoh backend, tadi ada bilang lagi JavaScript, Node, aku sempat bilang C# itu juga yang paling penting. Database orang biasa paling banyak tahu MySQL, tapi ada juga MongoDB, itu punya dari Python, and so on. Terus kalau kita move on, software engineer, ini bukan berarti kita perlu semuanya, tapi ini stack-nya dari yang dulu sampai sekarang. Yang paling bawah itu yang paling dulu. Jadi dulu pakainya LAMP, Linux, Apache buat server, MySQL database, PHP itu ya buat gabungan HTML dan server side-nya. Tapi sekarang orang udah jarang pakai itu. Naik lagi, ada orang yang pakai, ini semuanya mirip-mirip. Ada orang yang lebih suka Vue.js, aku nggak pakai. Ada orang yang lebih suka React, aku pernah pakai yang MERN itu kan. Yang paling atas, itu yang sekarang orang banyak banget pakai Angular. Angular itu juga ada JavaScript. Kalau kalian suka, silahkan dipelajarin lebih lagi. Jadi banyak banget JavaScript itu. Nah, sekarang baru section yang kedua. Data analis, data engineer, data scientist. Kita bisa, tadi kan aku udah bilang, data analis itu yang paling simple. Dan bisa kita lihat semuanya itu programnya, contoh Microsoft Excel. Ya mereka karena baca data dari Microsoft Excel, mereka bikin formulanya sendiri, udah dapat. Simple. Tableau itu punyanya Salesforce, kalau kalian pernah dengar. Terus ya mereka harus tahu SQL dikit karena narik data dari database. Python-nya oke, kadang-kadang mereka pakai, kadang enggak. Power BI punya Microsoft. Power BI itu artinya Power Business Intelligence kalau aku nggak salah. Sisanya aku belum pernah pakai. Snowflake, Spark, NoSQL. Data engineer, semuanya database, ribet-ribet. Dia ada pakai MySQL. Terus cloud-nya again AWS. Orchestration, apa artinya orchestration? Itu tadi aku bilang kan source-nya itu banyak. Nah dari source yang banyak ini dia harus ngegabungin biar jadi satu kesatuan, makanya dibilang orkestra. Orkestra itu kan kayak banyak instrumen dijadiin satu. Nah, orchestration, ETL, extract, transform, and load kepanjangannya. Jadi mereka narik datanya dari yang banyak source-nya itu, terus mereka transform jadi data yang lebih bisa dipakai, terus nanti orang tinggal nge-load doang dari itu. Dia ada CI/CD. CI/CD ini apa? Ini yang tadi aku bilang tentang release itu. Jadi code-nya dikeluarin itu namanya CI/CD. Jadi continuous integration, continuous deployment. Bahasa Indonesianya apa? Jadi kamu bikinnya itu terus-terusan dan kamu nge-deploy code-nya itu juga terus-terusan. Karena sekarang nggak ada orang bikin software langsung perfect, itu nggak ada. Ya kan? Kita kalau bikin app, oke, udah app-nya ini nggak perlu diapa-apain, itu nggak mungkin. Semua itu sekarang sukanya, ya udahlah, misalkan app-mu itu kayak Zoom, kamu bikin Zoom. Udahlah, at least orang bisa masuk buat video call, itu dulu aja. Udah bisa kayak gitu, di-push ke production, nanti baru dia build lagi. Oh, oke, sekarang orang misalkan bisa lebih dari 100. Oh, sekarang ada apps, ya kan? Orang bisa main game, segala macam. Oh, sekarang bisa share link kayak gini. Jadi, pelan-pelan, ditambahin lagi. Jadi, nama itu continuous. Lanjut terus. Terus testing, dan ya language-nya itu dibilang ada Python, ada Java, ada SQL. Terus yang terakhir data scientist. Data warehouse itu artinya mereka nyimpen data di mana? Karena datanya kan banyak, ada data warehouse. ETL sama lagi kayak yang tadi. BI visualization. BI itu business intelligence. Visualization itu gunanya kalau datamu banyak, kita harus tahu. Orang tuh biasa suka ngeliat grafnya. Grafnya ini kayak gimana sih? Gitu. Plotnya gimana? Kalau kita dot plot kayak gimana? Kalau line plot kayak gimana? Nah, terus kenapa aku bilang ini lebih ribet? Karena udah mulai ada machine learning dan analytics. Dia ada pakai Python, dia ada pakai R. Python itu tetap yang paling orang sering pakai daripada R. Karena library-nya banyak banget. Kamu bisa pakai NumPy, kamu bisa pakai Pandas, kamu bisa pakai Matplotlib, banyak.
R itu orang lebih nggak suka karena kayak kok konvensional, jadi kayak tampilannya kurang bagus segala macam. Ada satu lagi aku nggak tulis, namanya MATLAB. Itu aku sempat belajar, tapi orang biasa MATLAB ini yang dari jurusan matematika karena mereka lebih suka pakai MATLAB. Deployment, nah ada si Docker lagi. Terus kita lanjut, ini mungkin slide yang orang paling suka. Gajinya berapa sih? Nah, kalau misalkan aku kerja di situ, aku bakal dibayar berapa? Nah, ini juga aku pas nyari-nyari, oh ternyata lumayan juga. Jadi penjelasannya adalah yang biru tua, jadi contoh yang ini, yang paling minimum. Jadi kalau kita masuk, minimumnya ya segini lah. Bisa ngeliat kursornya ya. Nah, kalau yang maksimum itu yang biru muda. Jadi kalau kamu kerja 20 tahun misalkan, dia bisa lah sampai sini. Gitu. Maksimumnya. Nah, yang putih ini yang average. Jadi orang ngejarnya yang average aja gitu. Kira-kira ya biar sekitaran segini lah gitu kalau kita udah kerja berapa tahun. Orang itu kadang ada yang suka masuknya, menurutku ada dua cara. Satu, kalau misalkan dia udah tahu dia suka data scientist misalkan, dia masuk ke developer programmer dulu. Ya udahlah, aku masuk developer programmer, aku sekalian build portofolio segala macam. Nanti kalau udah 5 tahun gajiku udah lumayan segala macam, barulah aku misalkan lompat ke data scientist. Jadi pas masuk data scientist ini, dengan harapan aku nggak usah dari junior lagi, karena kan aku udah ada experience kerja 5 tahun. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti kamu seakan-akan kamu buang-buang waktu kan, pas kamu yang di developer programmer ini, karena kamu sebenarnya nggak suka. Or, ini aku, tadi Pak Nana ada tanya, Mr. Nana ada tanya, kamu pas kuliah ada kerja nggak? Iya, aku ada kerja, tapi aku tahu diri. Jadi, kenapa aku bilang aku tahu diri? Nggak mungkin orang mau bayar aku tuh mahal-mahal. Jadi aku bilang, aku tahu aku pengen banget abis aku lulus aku dapat kerja, langsung dapat kerja gitu kan. Aku nggak usah buang-buang waktu lagi kerja nggak jelas gitu, kerja di kafe lah apa segala macam. Aku tahu itu. Jadi aku bayar harga ya pas aku pas uni. Bukannya aku cuma taruh di LinkedIn, aku nge-scroll Facebook kan kadang. Oh ini kok ada yang lumayan. Jadi salah satunya itu kalau tadi dilihat di CV-nya dan namanya Vigo, itu startup. Aku bisa kerja di situ karena aku approach dia lewat Facebook. Aku bilang, hey aku tuh suka banget sama platformmu. Aku suka app-mu, aku suka idemu. Boleh nggak aku internship di tempatmu, magang bahasanya. Aku mau magang di tempatmu, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Yang penting magang. Kenapa aku bilang nggak usah dibayar nggak apa-apa? Karena buat aku nggak masalah. Mendingan aku dapat experience, yang mendingan aku dapat pengalamannya itu daripada aku nggak ada sama sekali. Kedua, kamu kalau di CV, kalau tadi kalian lihat, aku di sini tuh kamu nggak perlu taruh gaji. Jadi orang nggak tahu kalau kamu itu digaji apa nggak digaji. Yang mereka lihat itu cuma, oh panjang ya, apa pengalamanmu udah banyak ya, kamu udah pernah kerja di sini 2 tahun segala macam, kamu kerja sama-sama software engineer atau apa web developer gitu-gitu, mereka udah suka. Lucunya pas aku lulus, barusan lulus ini, aku banyak ditelepon kan sama agent, sama recruiter gitu. Kamu mau kerja nggak gini-gini? Yang mereka tawarin itu udah senior, jadi senior role, bukan junior lagi. Padahal aku baru lulus. Kenapa? Karena mereka cuma lihat LinkedIn sama CV gue doang. Oh, ini kerjaan udah banyak. Karena aku pas masuk uni itu, kayaknya aku tahun pertama atau tahun kedua tuh aku udah langsung mulai kerja. Jadi aku lulus, uni gue kan 3 tahun. Aku lulus, experience kerjaku udah 2 tahun. Tambah yang sekarang lagi udah 3 tahun. Jadi mereka mikir loh, ya ini mah pasti udah senior punya. Padahal aku bilang loh, aku tuh baru lulus ya gitu kan. Jadi yang sekarang aku udah bekerja kayak gini pun, rasanya lebih gampang daripada orang-orang lain. Karena aku tahu aku harus bayar harganya itu lebih awal. Aku nggak bisa cuma nunggu, ya udahlah gitu aku tak lulus aja dulu, nanti baru saya lihat kerjaan gimana, udah telat. Yang ada kalian kerja di cafe dulu, aku nggak bilang kerja di cafe itu masalah. Kalau kalian memang suka kerja di cafe, hospitality, ketemu orang, silahkan gitu kan. Aku bilang kalau aku nggak suka ngobrol sama orang kayak gitu-gitu, bukanlah, itu bukan aku bisa bilang. Jadi kalian harus tahu strategi, harus bikin strategi juga. Karena kuliah or IT or apa itu nggak semuanya tentang aku hidup, aku bangun, aku coding. Nggak ada gitu. Aku pun bisa bilang, aku nggak mau kayak misalkan, ini kan aku disuruh ngomong tentang computer science, tapi aku pun nggak mau ngomong tentang, ya isi cuma coding. Karena itu aku berarti bohong. Tapi aku juga mau bilang, kamu kalau benaran kalian udah mau lulus, misalnya yang kelas 12, mau masuk uni, apa sih yang perlu kalian siapin? Gimana caranya kamu ada soft skill yang kalian bisa belajar pas kalian masih SMA ini, buat kalian bisa bawa juga. Soft skill ini yang ngaruh, karena kalau dulu aku nggak bisa ngomong sama orang, aku sampai sekarang nggak bakal ada kerjaan. Mau sebagus apapun, sepinter apapun, misalkan otak aku gitu ya, aku jenius, gitu, pinter banget, orang nggak bakal tahu kalau misalnya aku nggak bisa mengkomunikasikan itu.
Aku harus bisa bilang sama mereka, ini aku udah bikinnya kayak gini. Oh, aku mulai dari bawah, it's okay, gitu kan. Cuma senyum aja, yang penting dapatnya thank you, gitu, udah cukup, gitu. Tapi aku bisa proof, kalau aku diminta tolong ngerjain sesuatu, aku bisa yang paling cepat daripada yang lain. Tapi biar aku bisa proof itu, aku harus masuk di company-nya dulu dong. Biar masuk company-nya itu, aku harus bisa proof, aku tuh secara orang, itu bisa kerja. Aku menarik, gitu kan, buat dipekerjakan, segala macam. Menurutku itu yang paling penting gitu. Di universitas pun kayak gitu, gimana caranya kamu bisa punya temen. Aku nanti ada juga bakalan dibahas bidang-bidang apa sih yang lain yang penting gitu kan. Yang aku suka juga itu, aku bisa bilang aku nggak mungkin lulus uni kalau aku cuma sendirian. Aku perlu teman-temanku juga. Lah gimana caranya kamu nyari teman yang benar juga, teman yang sesuai dan teman yang bisa bantu kamu. Aku nggak bilang semua uniku itu aku bisa banget gitu kan. Tapi karena aku punya teman-teman yang bisa bantu, kita kerja sama bareng, satu tim, jadinya semuanya average-nya mirip-mirip. Nah, tapi aku juga nggak mau bilang gini, kan tadi aku bilang aku uni sambil kerja, tapi aku nggak mau bilang udah kerja aja, unimu dibiarin. Aku nggak bilang kayak gitu, karena buat aku semuanya itu sama, gitu kan. Contohnya, aku pun lulus GPA-nya masih oke, gitu. Buat aku sih oke, gitu kan. Tapi aku tahu prioritasku, kerjaan itu penting, uni itu penting. Aku ke Australia dikirim sama orang tuaku itu buat belajar, bukan buat kerja. Jadi tetap uniku itu harus aku penting dulu. Gak mungkin aku, oh ya kamu tak kirim ke Australia sana uni, malah uninya aku nggak lulus. Itu namanya malu-maluin. Nah, jadi yang di sini kalau balik lagi tentang gaji itu ya, aku mau kalian juga ngeplan. Kalau kalian ngeliat secara angka, oke, gede, tapi harus ada harga yang kalian bayar juga. Entah itu kalian kerja lebih keras, entah itu kalian pas uni kalian nge-build portofolio kalian sendiri, kalian bikin website lah, kalian bikin software atau apapun itu yang orang-orang suka. Or sesimpel kalau orang ngobrol sama kamu, mereka tuh suka gitu. Kadang itu aja udah jadi modal yang bagus gitu. Pas ketemu misalkan ada networking event, sekarang kan banyak kayak gitu, di hall room apa gitu, cuma ngobrol. Alphaling kadang ada bikin kayak gitu beberapa kali aku tahu. Udah datang aja, cuma ngobrol, tapi orang tuh kadang bisa ada kesan, tadi aku ngobrol sama ini kok berkesan ya. Kadang aku ngobrol kayak gitu, berapa lama dia tiba-tiba kontak, aku nggak tahu dari mana, gitu kan. Dia bisa dapat LinkedIn-ku atau dapat Facebook atau apa, dia kontak, kadang bisa nawarin, kamu mau nggak kerja buat ini, kamu mau nggak buat gini, cuma dari ngobrol doang. Dia nggak pernah lihat kerjaan gue gimana, nggak pernah ngeliat apa-apa, nggak pernah tahu aku uninya apa, IP-ku berapa, cuma dari ngobrol doang. Jadi itu yang menurutku juga yang penting juga ya. Jadi kalau dari aku, dari awal tadi aku udah sempet bilang semuanya tentang technical, tapi sekarang urusan pekerjaan ini aku mau lumayan nge-stress, dimana gak semuanya itu tentang coding. Aku juga mau bilang please banget, jangan cuma fokusnya tentang coding, tapi juga dimana ada social skill, ada soft skill, ada ya itulah semua skill yang gak cuma material doang. Salah satu yang mungkin aku bisa nambahin, ya aku verbal aja ya. Jadi menurutku IT itu atau semua pekerjaan itu ada hubungannya sama bidang lain. Jadi aku nggak mau bilang kayak IT itu ya udah itu sekarang yang paling penting, itu sekarang jurusan yang paling penting, yang lain itu nggak penting. Aku nggak mau bilang kayak gitu, karena contoh di pekerjaan aku IT, jadi kan aku dari point of view orang codingnya, orang IT-nya itu aku butuh orang matematika buat bantuin aku, karena matematika aku nggak mungkin sejago orang yang kuliahnya beneran matematika, of course. Aku butuh orangnya bidang teknik. Contoh aku mau ngelanjutin di robotik, aku perlu orang yang teknik juga buat bantuin aku. Terus, nah ini yang lucu, orang tuh banyak, ini aku ngeliat pas dari zamanku ya, dari orang tua zamanku itu, dia bilang ke anaknya, ngapain sih kamu kuliah desain? Ngapain kamu kuliah desain? Desain itu kamu nggak dibawa kemana-mana. Banyak banget yang kayak tajam banget gitu kan omongannya. Ngapain kuliah desain? Kamu ambil IT aja segala macam. Padahal aku bisa bilang, orang IT kalau nggak ada orang desain nggak bisa survive juga. Aku nggak bisa bikin gambar buat appku, contoh. Aku nggak tahu user interface yang bagus itu gimana sih. Orang kalau datang ngelihat apps, apa yang mereka mau lihat, aku nggak tahu. Itu nggak ada di kepala aku, karena aku nggak diajarin itu bukan spesialisasiku. Aku perlu orang desain buat bantuin itu. Selain itu, bisnis, aku cuma bisa bikin. Aku perlu orang yang tahu otak bisnisnya, yang ini kamu jualinnya ke sini aja. Ini ada marketnya di sini. Aku perlu orang kayak gitu. Jadi kalau ada teman-temanku yang kuliah bisnis terus dibilang jangan, aku kayak
gimana kalau 10 tahun lagi aku perlu kamu? Gimana Iya, kalau aku betul. nanti perlu temenan sama kamu buat kita bisa bikin hubungan gitu kan. Mau kamu kuliah apapun, ada lagi sekarang yang baru namanya project management juga. Aku perlu orang yang kayak tadi buat ngasih tahu, oh kamu perlu kerjaan ini segala macam. Jadi semua bidang itu menurutku tuh penting. Aku nggak mau semua orang itu bilang udah IT semua prospeknya paling tinggi. Kalau nggak ada yang lain-lain, aku juga nggak bisa. Mendingan kalian sukanya apa, ngambilnya itu beneran. Nanti 10 tahun kita bisa bikin bisnis bareng. Oh oke, kamu dari mana? Let's work together gitu kan, as a team. Daripada semuanya IT. Dulu pun aku sempat dibilang, udah Ki, kuliah S2 ke Cina, belajar bahasa Mandarin. Jawabanku menurutku lumayan lucu, karena aku bilang ke mamiku kan, ngapain aku ke Cina? Kalau aku perlu orang yang bisa ngomong Cina, mendingan aku punya teman baik yang orang Cina. Ya kalau aku perlu negosiasi segala macam, aku minta tolong dia gitu kan. Udah ada teman baik, ngapain aku kuliah 2 tahun cuma buat Cina ya doang. Mendingan aku temenan, dia translate-in, dan kita bisa ngobrol. Jadi temen-temen yang beda-beda ini itu yang buat aku butuh mereka gitu. Jadi sayang banget lah kalau orang tua sekarang itu cuma bilang udahlah IT. Ya jadi sekarang itu kan banyak yang robot tangan. Nah itu tergantung orang yang program. Jadi sekarang semuanya itu udah ada IC, udah ada apa segala macam. Kamu tinggal bilang kamu mau gerakinnya kayak gimana segala macam. Dan itu ya bisa secara ide, secara apa segala macam masuk akal. Aku belum pernah ngeliat orang yang kayak gitu karena kadang secara akurasi segala macam beda sama tangan manusia. Karena kalau kita ngeliat film stop motion kayak Coraline atau apa aku lupa, itu mulus banget karena dia pakai tangan satu-satu segala macam gitu. Kalau misalkan pakai robot, kadang kan kita mau lekuknya kayak gini, itu agak susah, dan robot pun kamu bayarnya lumayan mahal segala macam. Mungkin kalau industri itu udah makin gede, ke depannya definitely possible. Sekarang semua itu kan udah pakai mesin, jadi namanya automation. Semua industri pabrik itu juga udah ada mesin-mesinnya. Jadi mereka dari bahannya apa, ada juga kadang mereka ngambil dari lain. Contoh, dulu MacBook itu mereka pakai Intel, ya kan? Jadi mereka ngambil chipnya itu dari Intel, baru mereka tinggal masukin. Sekarang mereka bikin sendiri, udah beda lagi urutan produksinya segala macam. Kalau softwarenya, ini mungkin kamu refernya ke operating systemnya kali ya. Kalau cuma Apple doang, berarti kan ada iOS, ada iPadOS, ada macOS. Itu mereka ya bikin sendiri gitu. Jadi, nah ini satu timnya itu banyak banget orangnya, aku yakin. Nggak cuma orang IT doang. Contoh, kenapa HP Apple itu orang suka banget pakai? Karena semuanya itu mulus. RAM itu cuma 2 GB, 3 GB, banding yang lain 16 GB, 32 GB gitu. Padahal HP doang. Kenapa kok lebih mulus pakai Apple? Karena orang desainnya itu beneran ngeliatin banget. Oh, kamu kalau swipe ke atas itu transisinya harus kayak gini. Baru nanti orang IT-nya nge-apply dari desainnya itu kan. Jadi itulah pentingnya orang desain dan orang IT itu kerjasama. Oh, orang user experience. Aku pengennya itu orang kalau masuk ditunjukinnya nih dulu. Kalau widget kamu harus kayak gini segala macam. Kamu kalau buka kamera lebih cepat kayak gini. Intinya kayak gitu-gitu. Ya itu mereka dari coding tapi dengan tim yang banyak. Ada orang brainstormnya dulu. Kita mau dua apa kayak gitu-gitu. Jadi ya coding tapi banyak lah. Nggak cuma coding doang. Kalau kamu belum tahu kamu mau kemana, kayak mau ngambil yang spesifiknya apa, aku bakal bilang Python. Karena Python itu mantap, udah Miss Tintin udah nyiapin semua ya. Karena kenapa aku bilang Python? Keren Karangturi dong. Oh pasti kalau nggak keren aku nggak sekolah situ. Suka jawabanmu. Kenapa Python? Karena sintaksnya paling gampang. Jadi pas kita mulai pertama kali itu kalian bisa baca print itu ya print, nggak ada print f, nggak ada s print f, nggak ada pakai persen segala macam, print, that's it. Kamu mau bikin function, kamu bilang define, kamu bilang function segala macam kayak gitu. Semuanya pakai titik 2, kamu nggak ada curly braces itu yang kurung buka itu. Jadi kalau kamu lupa nggak masalah, karena cuma ada indentation. Jadi aku mau suggest start with Python. Kalau ternyata Karangturi udah mulai Python, ya mulai dari sana pun nggak apa-apa. Kalau kamu memang suka, carilah online, projectnya kamu bisa bikin sendiri. Or tanya Bu Tintin, Miss Tintin. Ini kalau misalnya aku mau belajar sendiri, kiranya enaknya aku ngapain ya? Udah gitu aja, gampang. Karena bakal beda yang namanya diajarin gitu. Oh ini kita bakal belajar ini segala macam. Sama kamu bikin sendiri. Kamu bikin game sendiri misalkan, pakai Python. Or kamu bikin apalah sendiri gitu, kamu bangganya tuh jauh lebih beda. Karangturi ternyata sudah on the track ya. Dan di jalur yang tepat ya, betul ya Kak Kiki ya. Jadi buat kalian yang pemula yang betul-betul pengen terlibat dalam dunia perkodingan itu kan,
Karangturi sudah menyiapkan sarana dan prasarananya siap, keren. Gurunya programmer loh ya. Gurunya nih programmer juga nih, Miss Tintin ya, keren ya, sip ya. Nyata kakak Kiki ngomongnya betul, Miss Tintinnya betul, Karangturi keren. Tapi kakak Kiki dulu sekolah Karangturi nggak salah dong ya? Kayaknya bahasa pengalaman belum banyak itu lumayan relatif ya. Aku nggak tahu nggak banyakmu itu gimana. Apakah memang nggak ada sama sekali atau cuma pernah sekali doang atau gimana? Aku nggak tahu. Tapi aku bilang kalau uni itu dia nggak bakal terlalu masalahin. Contoh kalau dulu pas aku masuk di QUT, dia mulai dari diploma. Jadi pathway-ku itu aku lewat diploma kan. Karena aku dari Indonesia cuma bisa pakai nilai rapot, masuknya diploma. Diploma itu diulang lagi dari awal. Mereka belajarnya dari awal. Apa yang membedakan kalau kamu ada pengalaman dan gak ada pengalaman? Kamu ngerjain tugas lebih cepat. Kamu lebih dikenal sama gurunya. Kamu lebih banyak waktu buat hangout, jalan-jalan, ngobrol, segala macam. Kadang pun kamu bisa bantuin temanmu. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau aku bilang, oh kamu kalau nggak banyak pengalaman jangan ngambil IT, aku nggak bakal bilang kayak gitu kan. Yang aku mau pastiin itu adalah kamu memang suka. Jadi misalkan kamu nggak banyak pengalaman, tapi sebenarnya kamu pengen, ya udah kamu coba aja cari di Google. Aku mau bikin project pakai ini, coba aja dari yang paling simple gitu. Cuma dapat input, keluarin output misalkan, atau apapun lah gitu. Yang penting yang simple yang kamu bisa coba. Mulai dari situ aja, jangan muluk-muluk mau yang tiba-tiba langsung ribet gitu. Jadi selama ada daripada nggak ada sama sekali, it's much better. Ya, beasiswa ini agak tricky ya. Jadi beasiswa itu ada yang dari SMA langsung dapat, ada juga yang kamu dari kuliah, and then baru dapat. Gitu, kayak contoh aku kemarin itu dari kuliah dulu, barusan ada beasiswa gini karena nilainya bagus kan. Jadi kamu tetap bisa prove yourself pas kamu udah mulai uni gitu. Pokoknya ya itulah, banyak jalan ke depan itu banyak selama kamu tahu kamu maunya apa, selama kamu research segala macam. Jalannya itu banyak, pede aja. Ya silakan. Dia bilang, "Kak, mau tanya untuk programming language kan banyak." Betul. Tetapi apakah harus bisa belajar semuanya? Enggak. Karena nanti pasti kan lama-lama lupa kalau tidak dipakai. Betul. Nih, contoh nyata dari aku pakai tiap hari aja aku bisa lupa. Aku ini ya, kalau dilihat gitu otaknya gitu isinya apa aja, sinteks segala macam tuh aku selalu lupa. Aku nggak pernah inget. Kenapa aku bilang itu? Karena kamu nggak perlu inget. Yang kamu perlu itu kamu bisa Google. Jadi kalau misalnya kamu mau apa, udah tinggal yakin. Semua kayak gitu. Mau kamu yang senior udah kerja 20 tahun, mau kamu yang barusan masuk 1 tahun, itu semuanya kayak gitu. Oh, aku mau nge-sort, ada array, aku mau sort, caranya gimana? Cari aja sort array PHP misalkan, sort array JavaScript, udah. Nah, tentang kamu harus belajar semua enggak juga, aku nggak belajar semua. Tapi aku suka nyoba-nyoba, ya kan? Aku mau tahu yang ini tuh kayak gimana sih gitu. Apa feelingnya kamu kalau coding pakai yang ini, kalau pakai yang itu silahkan kamu kalau mau explore. Tapi kalau kamu udah tahu misalkan, aku udah pasti yakin 100% mantap, aku mau data science. Misalkan JavaScript itu kamu menurutku nggak perlu, or HTML, CSS kamu nggak bakal perlu meskipun itu bukan programming language ya. Tapi ya itu, kamu udah masukinnya ke Python aja, Python, R, udah kayak gitu. Jadi kamu udah spesifik. Tapi kalau kamu belum tahu, silahkan explore. Terserah kamu sukanya mana, tinggal nanti dilihat gitu. Apa bahasa pemrograman yang pertama kali kakak pelajari dan mana yang paling sulit atau kompleks? Ini dulu coba. Aku belajar. Itu yang paling sulit, itu yang paling kompleks. Karena dulu Karangturi pas zamanku itu ngajarinnya Pascal. Sekarang udah nggak ada yang pakai Pascal. Itu kayak, oh my god, apa-apa ada di start, end, begin. Itu kayak, udah, aku aja sekarang udah lupa gitu kan. Jadi, dulu itu ribet banget. Kalau sekarang semua mau paling makin simple. Yang Pascal itu nggak, layarmu masih biru. Kamu kalau ngeran intinya ribet. Kamu harus pakai titik. Apa? Itu yang salah satu paling kompleks. Di bawahnya itu aku tahu ada, aduh aku lupa namanya apa. Jadi Pascal itu salah satu yang paling awal banget, paling early, makanya sintaksnya, grammarnya, tanda kutip itu masih zaman dulu. Tapi sekarang mah udah nggak ada yang kayak gitu. Semua udah. Habis itu lombanya C ya? Kamu ikut lomba-lomba itu C kan? C++ ya? C++, karena C ngajarin kan. C++ itu udah lebih mending, tapi itu pun nggak seenak kalau pakai Python. Python itu udah mantap. Selamat siang Kak, saya mau tanya, saat kita ingin masuk ke perusahaan IT besar, apakah semua perusahaan akan mengadakan seleksi coding seperti contoh Google Kickstart? Aku pas dulu masuk, ya. Tapi menurutku itu masuk akal. Masa kamu mau jadi guru tapi kamu nggak diminta, tolong kamu ngajar di depan, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti ada seleksi codingnya, tapi jangan nervous lah, santai aja. Karena kamu dipanggil interview itu juga pasti ada alasannya kan. Mereka nganggap kamu qualified. Mendingan kamu siapin, kamu daftarnya apa, kamu tahu misalkan mereka perlu tech stack-nya, tadi kan aku udah sempat bilang JavaScript gini. Kalau kamu belum pernah,
mendingan belajar dulu, nonton YouTube, di Google segala macam. Jadi pas hari hanya kalian lebih siap. Kalau aku, mungkin aku bisa bilang, aku tahu aku sukanya apa. Makanya aku berapa kali kan disuruh kayak seminar kayak gini kan, kasih tahu lah tentang computer science. Tapi aku nggak suka kayak aku maksa semua orang itu harus computer science. Aku mendingan kayak tadi aku bilang tadi, aku tahu banyak angkatanku. Contoh, kalau aku nyebut nama si Kenan itu perfilmannya, bagus banget. Aku nggak pernah nemu orang perfilmannya sebagus itu. Tapi mamanya cuma bilang, no, kamu harus ambil IT. Karena IT prospeknya bagus. Menurutku itu sayang banget. Nah, aku itu cuma kebetulan orangnya suka IT. Pas prospeknya lagi bagus. Makanya seakan-akan kayak, wah, Ciamila ini ngambil IT segala macam. Padahal aku mau bilang, kamu tahu aja lah, dirimu tuh sukanya apa. Kejar itu sampai dapat, itu bakal bawa kamu lebih jauh daripada kamu cuma ngambil yang disuruh orang tua, atau kamu cuma ngambil yang kedengarannya bagus. Oh, data lagi bagus, aku ngambil. Kalau kamu nggak suka, kamu coba sampai mana doang gitu. Pokoknya kejar lah yang kamu suka, kejar gitu. Kalau misalnya kamu nggak dapat, tanya orang yang lebih ngerti. Aku dulu dibantu sama orang yang lebih ngerti. Aku tanya, di kontak orang sama LinkedIn, aku enaknya ngapain kayak gini. Kalau aku udah misalnya kamu mulai mentok, dia bantu bukain jalan. Minta tolong itu nggak salah kok. Iya, gitu. betul, iya. Kalau kalian perlu, misalkan kalian mau ke Aussie, kalian mau tahu teman-temannya gimana, mau kontak aku silahkan gitu. Aku nggak bilang nggak boleh kontak sama sekali gitu kan. Jadi ya tahu aja lah kalian maunya apa. I think aku bisa bilang kayak gitu sih. Dan dari SMA pun kan kayak tadi, makanya aku udah tahu, terus aku ikut lomba segala macam. Jadi memang perlu tahu. Itu Pak, Christina Berlian Aurelia, namanya bagus. Kak, software yang bagus untuk pemula apa ya? Software ini maksudnya apa ya? Oh, aplikasi ini aplikasi apa dulu? Kalau aplikasi buat codingmu, aku bilang pakai Visual Studio Code. Aku pakai itu, yang warna biru, ya kan? Karena kalau yang ungu itu kan kamu cuma khusus buat C. Kamu Mac, berarti kamu bisa pakai Xcode. Kalau kamu pakainya Mac. Kalau enggak, kalau PHP ada PHP Storm, itu juga bagus. Python, dulu aku pakai apa? PyCharm kalau nggak salah, aku lupa. Ya, jadi banyak Python. Sebenarnya kalau kayak Visual, sebenarnya kan semua itu perlunya text editor doang. Kamu mau pakai Notepad++ pun kamu bisa gitu. Tapi aku suka Visual Studio Code karena kamu untuk merge ke GitHub segala macam dia udah bisa pakai. Pewarnaannya bagus. Jadi lihatnya lebih gampang kayak gitu-gitu. Oke, pertanyaan terakhir Ki. Kalau dulu kan Bu Tintin kan berangkat ngajar itu mulai dari Pascal, kemudian bimbing anak lomba pakai C ya kan. Terus terakhir itu Bu Tintin mencoba kolaborasi dengan fisika. Waktu itu saya kolaborasinya kebetulan dengan Pak Yori. Nah, itu kita nyoba pakai bahasa Arduino, Ki. Yap, itu C juga. Ya. Nah, di Arduino tuh kita buat robot firefighter. Ada nggak bahasa yang lebih simple dari Arduino yang mungkin bisa jadi masukan buat kita supaya kita bisa kolaborasi dengan antar mata pelajaran yang bisa dalam bentuk robot begitu? Oke. Setauku Python itu kan open source. Library-nya dia tuh banyak. Dulu tuh seingatku aku ada coding robotikku juga pakai Python. Jadi sebenarnya kalau memang mau dibikin kurikulumnya itu centralized, jadi kayak satu doang, bisa aja semua itu pakai Python. Nah, nanti baru pakai library-nya apa gitu. Misalkan matematika pas masuk statistik ya dikenalin sama pakai Python ya, bisa ya. Gitu kan. Buat fisika mau robotik mau apa masukin gini. Bahkan setauku nggak cuma itu doang. Misalkan robotik itu kan jelas, itu IT. Tapi padahal fisika itu kan luas. Bisa juga belajar tentang suhu, bisa juga belajar tentang apa. Itu pun setauku ada library-nya, di mana mereka misalnya mau convert, mau apa. Jadi, apa ya, menurutku experience, pengalaman buat praktikum pun beda. Kalau dulu kan kita mau coba manual. Tapi sekarang kalau udah ada program, kita masukin angka. Terus barusan kita cek, kenapa kok angkanya bisa kayak gitu? Rumusnya apa sih? Gitu. Research-nya apa sih? Praktikumnya itu apa sih? Contoh konstanta gaya geseknya berapa sih kok kamu bisa dapat hasilnya kayak gitu. Jadi dari Python ini tuh menurutku cabangnya banyak banget, Miss. Jadi know yourself, acknowledge your strength, and act on it. Basically itu doang. Aku dari tadi udah mention terus know yourself. Intinya itu doang lah udah. Kalau udah tahu kamu maunya apa udah gampang ke depannya. Jadi bahasa Indonesia kenali dirimu apa. Terus kalau kamu tahu kamu ada strength, jangan malah dibuang. Kalau kamu strength-nya misalkan musik, ya jangan dibilang musik doang.
kamu strength-nya desain, jangan dibilang desain doang. Or bahkan kamu strength-nya cuma kamu bisa debat, jangan dibilang itu doang. Di acknowledge, oh strength-ku tuh itu. Terus dilanjutin, act on it. Jangan cuma dibiarin, act on it. Kalau dari aku ya, ini dari pandanganku, pertama block coding itu membantu banget buat orang yang misalkan masih SD or masih kecil gitu. Mereka bisa step-nya dari situ, daripada masuk-masuk udah langsung kamu nge-type in something gitu. Tapi buat yang kesini pun, karena orang tuh, aku jujur mengakui kalau banyak orang tuh suka lihat hasil, suka lihat result gitu kan. Tapi kalau mereka codingnya manual, resultnya tuh kayak lama banget. Tapi kalau pakai block coding itu kan mereka tinggal masuk, ya pokoknya logikanya dapat, orangnya tiba-tiba bisa jalan, bisa putar-putar apa segala macam kayak gitu. Jadi secara hasil akhirnya lebih kelihatan aja gitu. Jadi mungkin kelebihannya itu juga, tapi ya tetap beda lah sama coding beneran. Karena ya itu cuma tarik-tarik, daripada ini kamu ada endless possibilities, terus kamu pilih satu yang menurutmu paling bagus, itu yang kayak artnya dari coding buat aku. Kalau dari aku itu aja. Sekian, terima kasih.